Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video record ini merupakan jawaban atas soal ujian tengah semester mata kuliah perilaku konsumen dengan dosen pembinanya Pak Adi Mursalin SE MM CPH CM. Baik, soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen, kepribadian konsumen, dan jelaskan apa karakteristik kepribadian konsumen. Perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Perilaku konsumen akan diperlihatkan dalam beberapa tahap, yaitu tahap sebelum pembelian, pembelian, dan setelah pembelian. Kepribadian konsumen adalah sifat kepribadian yang mengukur tingkat kekuatan, kekakuan, atau versus keterbukaan yang ditunjukkan individu terhadap hal yang belum dikenal dengan baik dan terhadap informasi yang berlawanan dengan kepercayaan mereka. Karakteristik kepribadian konsumen meliputi usia dan tahapan dalam siklus hidup, pekerjaan, dan keadaan ekonomi. Kepribadian dan konsep diri, serta nilai dan gaya hidup pembeli, karena banyak karakteristik ini memiliki dampak sangat langsung pada perilaku konsumen. Penting bagi pemasar untuk mengikuti mereka secara dekat. Kemudian yang nomor dua, sebutkan dan jelaskan teori tentang keterlibatan konsumen dan persepsi konsumen yang Anda ketahui. Menurut Setiadi, keterlibatan konsumen adalah tingkat kepentingan pribadi yang dirasakan dan atau minat yang dibangkitkan oleh stimulus di dalam situasi spesifik hingga jangkauan kehadirannya. Konsumen bertindak dengan sengaja untuk meminimumkan risiko dan memaksimumkan manfaat yang diperoleh dari pembelian dan pemakaian. Keterlibatan paling banyak dipahami sebagai fungsi dari orang, objek, dan situasi. Motivasi yang mendasari adalah kebutuhan dan nilai yang merupakan refleksi dari konsep diri. Keterlibatan diaktifkan ketika objek, produk, jasa, atau pesan promosi dirasakan membantu dalam memenuhi kebutuhan, tujuan, dan nilai penting. Sedangkan persepsi konsumen menurut Mahfud adalah proses pemilihan, penyusunan, dan penafsiran informasi untuk mendapatkan arti. Sedangkan menurut Huriyati adalah proses yang dilalui orang dalam memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan informasi guna membentuk gambaran berarti mengenai dunia. Jawaban yang nomor 3, high improvement merupakan keterlibatan konsumen yang tinggi, yaitu suatu kondisi di mana konsumen mempertimbangkan berbagai faktor serta risiko pembelian produknya. Tingkat keterlibatan ini akan menyebabkan konsumen lebih banyak mencari dan menyeleksi informasi serta lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, contohnya pembelian rumah atau kendaraan. Sedangkan low involvement adalah suatu kondisi di mana konsumen tidak banyak mencari informasi dalam membeli suatu produk dan tidak perlu membandingkan antara berbagai merek. Pada umumnya, produk-produk low involvement yang ditawarkan merupakan barang konsumsi sehari-hari yang harganya relatif murah, sederhana, tidak dapat bertahan lama, serta memiliki tingkat risiko yang rendah. Contohnya pembelian bumbu masak dan air kemasan. Jawabannya nomor 4. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Seseorang yang telah termotivasi akan bersikap untuk bertindak, dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu dipengaruhi oleh persepsi tersebut. Sebelum membeli suatu produk, umumnya konsumen melakukan evaluasi dan pemilihan yang akan menghasilkan keputusan. Sebagai contoh, ketika misalnya kita membeli telepon pintar, akan mempertimbangkan mulai dari spesifikasi hingga warnanya. Jawaban yang nomor 5, gaya hidup konsumen adalah ekspresi keluar dari nilai-nilai dan kebutuhan konsumen. Dalam menggambarkan gaya hidup konsumen dapat dilihat bagaimana mereka hidup dan mengekspresikan nilai-nilai yang dianutnya untuk memuaskan kebutuhannya. Sebagai contoh, orang kaya pasti akan membeli jenis mobil yang harganya hanya bisa dijangkau oleh kalangan berduit. Jawaban nomor 6,
Hubungan tersebut adalah pengaruh tingkat kepercayaan terhadap sikap dan perilaku konsumen dalam melakukan pembelian secara umum bergantung pada keterlibatan konsumen dalam melakukan pembeliannya. Keterlibatan yang tinggi dari konsumen dalam pembelian produk berakibat akan lebih tingginya hubungan antara tingkat kepercayaan, sikap dan perilaku konsumen atas produk yang bersangkutan. Ketika konsumen mempunyai keterlibatan tinggi atau high involvement, sikap merupakan bagian dari hierarki pengaruh yang menyebabkan keputusan untuk membeli. Sebagai contoh, seseorang konsumen mempunyai kepercayaan terhadap suatu merek, yang bersangkutan akan mengembangkan sikap terhadap merek baru, kemudian memutuskan untuk membeli kembali atau tidak. Kemudian jawaban nomor 7. Iklan pertama adalah iklan kopi kapal api. Saya berminat membelinya karena rasanya memang lebih enak dibanding kopi lainnya. Kemudian kopi kapal api juga sudah cukup lama kehadirannya di tengah masyarakat dan diminati. Kapal api jelas lebih enak. Berikutnya adalah iklan sampo Clear. Clear merupakan salah satu brand sampo anti ketombe yang sudah sukses dalam level internasional. Iklim tropis di Indonesia memang membuat ketombe menjadi salah satu masalah yang umum dihadapi hampir sebagian besar masyarakat. Inilah yang menjadi landasan Clear untuk terus melakukan inovasi produk sampo anti ketombe terbaik di Indonesia. Jawaban nomor 8, video iklan yang ditunjukkan adalah iklan kopi kapal api. Rata-rata mereka berpendapat bahwa kapal api rasanya lebih enak dari kopi lainnya. Kemudian jawaban nomor 9, teori yang diusulkan oleh Daniel Katz mengidentifikasikan 4 fungsi sikap, yaitu yang pertama adalah fungsi utilitarian, kemudian yang kedua fungsi mempertahankan ego, yang ketiga fungsi refleksi nilai, yang keempat adalah fungsi pengetahuan. Untuk fungsi utilitarian, seseorang menyatakan sikapnya terhadap suatu objek atau produk karena ingin memperoleh manfaat atau menghindari resiko dari produk. Sikap fungsi mengarahkan perilaku untuk mendapatkan pengakuan positif atau untuk menghindari resiko. Manfaat produk bagi konsumenlah yang menyebabkan seseorang menyukai produk tersebut. Kemudian fungsi mempertahankan ego, sikap fungsi untuk melindungi seseorang dari keraguan yang muncul dari dalam dirinya sendiri atau dari faktor luar yang mungkin menjadi ancaman bagi dirinya. Sikap akan menimbulkan kepercayaan diri yang lebih baik untuk meningkatkan citra diri dan mengatasi ancaman. Kemudian fungsi refleksi nilai merupakan sikap berfungsi untuk menyatakan nilai-nilai, gaya hidup dan identitas sosial dari seseorang. Sikap akan menggambarkan minat, hobi, kegiatan dan opini dari seseorang. Kemudian fungsi pengetahuan. Pengetahuan adalah salah satu karakter konsumen yang paling penting. Pada fungsi ini, konsumen selalu ingin mengetahui banyak hal yang merupakan kebutuhan konsumen. Seringkali konsumen perlu mengetahui suatu produk terlebih dahulu sebelum menyukai dan membelinya. Pengetahuan yang baik mengenai suatu produk seringkali mendorong seseorang untuk menyukai produk tersebut. Oleh karena itu, sikap positif terhadap suatu produk mencerminkan pengetahuan konsumen terhadap produk tersebut. Kemudian jawaban nomor 10, pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut, dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Jenis-jenis pengetahuan konsumen dibagi menjadi 3 bidang umum, yaitu pengetahuan produk, pengetahuan pembelian, dan pengetahuan pemakaian. Pengetahuan produk merupakan kumpulan berbagai macam informasi mengenai produk yang meliputi kategori produk, merek, terminologi produk, atribut atau fitur produk, harga produk, dan kepercayaan mengenai produk. Kemudian pengetahuan pembelian mencakupi bermacam potongan informasi yang dimiliki konsumen yang berhubungan dengan pengerolehan produk. Pengetahuan pembeli terdiri atas pengetahuan lokasi dan penempatan produk yang sederhana. Kemudian pengetahuan pemakaian merupakan suatu produk akan memberikan manfaat kepada konsumen jika produk tersebut telah digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen. Agar produk tersebut bisa memberikan manfaat yang maksimal dan kepuasan yang tinggi kepada konsumen, maka konsumen harus bisa menggunakan atau mengonsumsi produk tersebut dengan benar. Jawaban nomor 11, sepeda motor, smart TV, laptop, lemari pendingin, dan mesin cuci. Membeli barang tersebut dengan high implement karena pentingnya kegunaan barang-barang tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian jawaban untuk nomor 12, perkembangan teknologi digital memberi pengaruh signifikan terhadap pola konsumsi masyarakat khususnya generasi Z. Inovasi disruptif yang menyertainya membawa perubahan terhadap perilaku manusia secara luas, dari yang tadinya berupa peradaban industri kini beralih ke peradaban digital. Inovasi teknologi pun menggeser cara konsumen memperoleh barang-barang yang diinginkan atau yang dibutuhkannya. Dari yang tadinya dilakukan secara konvensional, kini mulai bergeser dengan cara modern lewat platform belanja online. Generasi Z seringkali mencari produk secara online dan membelinya di toko offline bersama teman-temannya. Hal ini dilakukan agar mereka tidak perlu menunggu belanjanya tiba di rumah kalau membeli online. Jika sebagai pemasar, untuk mengambil peluang dari generasi ini adalah dengan menawarkan produk atau jasa secara online, serta menciptakan pengalaman belanja yang nyaman dan berkesan. Nomor 13, jawaban nomor 13, setidaknya ada faktor yang mempengaruhi konsumsi, yaitu pendapatan, harga barang dan jasa, adat istiadat dan kebiasaan, barang pengganti, jumlah penduduk, banyaknya barang yang dikonsumsi, dugaan terhadap perubahan harga, dan selera. Untuk contoh nilai yang mengalami perubahan adalah pada saat ini belanja online lebih menjadi pilihan konsumen. Kemudian yang terakhir, tugas yang diberikan adalah meringkas buku perilaku konsumen pada bab 1 dan bab 2 melalui video record. Baik, demikian jawaban yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.